Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatus Salamah. Saya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 2 di STAI Miftahul Huda Subang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah pengantar studi Al-Quran oleh dosen pengampu Dr. Adudin Alijaya atau biasa dipanggil Ayah. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Ayah, yaitu coba carikan ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dan intisarinya beserta hikmahnya. Sahabat, mari kita mengenal sedikit tentang sejarah Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita pasti sudah tahu bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keistimewaan daripada kitab-kitab lainnya. Tapi, sudahkah kita mengetahui bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran? Kurang rasanya jika sekedar membaca dan menghafal tanpa mengetahui sejarah Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 106, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yang artinya kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Surat Al-Isra ayat 106. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, semua agar Nabi Muhammad dapat membacakan serta memberikan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya secara perlahan-lahan. Menurut satu riwayat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui 3 tahapan, yaitu pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Dan tahap yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, dan bahkan kadang-kadang 1 surat. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Nabi kerap kali berhadapan dengan para penentang, maka turunnya wahyu yang berangsur-angsur itu merupakan dorongan dakwah. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau teratur dan benar. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Nabi kerap kali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang dilontarkan orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi. Maka turunnya wahyu yang berangsur-angsur ini tidak saja menjawab pertanyaan itu, bahkan menentang mereka untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Dan ketika mereka tidak mampu memenuhi tantangan itu, hal itu sekaligus merupakan salah satu mukjizat Al-Quran.
Yang ketiga, memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Nabi Muhammad sangat merindukan turunnya wahyu. Saking rindunya, suatu ketika mengikuti bacaan wahyu yang disampaikan Jibril sebelum wahyu itu selesai dibacakannya. Karena itu Allah berfirman, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha ayat 114. Yang keempat, mengikuti setiap kejadian atau yang karenanya ayat-ayat Al-Quran turun dan melakukan pentahapan dalam penetapan akidah yang benar, hukum-hukum syariat dan akhlak mulia. Hikmah ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Dan yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana. Walaupun Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tetapi secara keseluruhan terdapat keserasian di antara satu bagian dengan bagian Al-Quran lainnya. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.